Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu materi matematika, yaitu volume bangun ruang. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, di sini ada Dea Ersandika Krisna Pangestuti, kemudian ada Cindy Lutfiana Damayanti, dan yang terakhir ada Ali Rijal Syahrudin. Selanjutnya, apa sih volume? Volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, yang ketiga ada bola, dan yang terakhir ada limas. Bangun ruang yang akan kita bahas yang pertama adalah tabung. Tabung sendiri adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Tabung adalah prisma segi N dengan N tak hingga. Segi N tak hingga itu membentuk sebuah lingkaran. Maka kita ketahui bersama bahwa alas dari sebuah tabung itu berbentuk lingkaran. Rumus umum dari volume sebuah bangun ruang itu luas alas kali tinggi. Nah, karena di tabung itu luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi kita menggunakan luas lingkaran. Sehingga kita dapatkan volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, sama dengan PR kuadrat dikali T. Selanjutnya ada jaring-jaring tabung. Nah, dari jaring-jaring tabung ini kita ketahui sifat-sifat dari tabung tersebut. Yang pertama, tabung itu tersusun dari 3 buah sisi, yaitu ada 2 buah lingkaran yang sama panjang dan 1 buah segi 4. Nah, lingkaran tersebut itu berperan sebagai tutup tabung dan juga alas tabung. Sedangkan 1 buah segi 4 berperan sebagai selimut tabung. Ada contoh-contoh dari tabung dapat dilihat pada gambar. Di situ ada tempat sampah, lilin, toples, dan juga drum, dan masih banyak yang lainnya. Contoh soal: tentukan volume tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 21 cm. Lalu kita tuliskan apa yang diketahui di soal, yaitu ada diameter 14 cm. Nah, jari-jari itu rumusnya setengah kali diameter, jadi setengah kali 14 cm, hasilnya 7 cm. Kemudian tingginya yaitu 21 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah volume tabung? Nah, kita tuliskan dulu rumus dari volume tabung, yaitu V sama dengan PR kuadrat dikali T, yaitu P-nya kita gunakan 22/7 karena R-nya adalah kelipatan 7. Jadi 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 21. Jadi 22/7 dikali 49 dikali 21. Kemudian 49 bisa kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 7. Jadi 22 dikali 7 dikali 21 hasilnya adalah 3234 cm3. Bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya adalah konsep dari volume kerucut. Nah, seperti animasi di atas, dapat kita tuliskan bahwa diameter tabung sama dengan diameter kerucut, dan tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Nah, volume tabung yang tadi sudah kita bahas adalah PR kuadrat dikali T. Maka, volume tabung seperti animasi di atas adalah 3 kali dari volume kerucut. Maka, volume kerucut itu sepertiga dikali volume tabung. Maka, volume kerucut adalah sepertiga dikali PR kuadrat T.
Selanjutnya adalah jaring-jaring kerucut. Nah, dari jaring-jaring kerucut ini dapat diketahui bahwa kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan selimut, serta kerucut memiliki satu titik puncak. Nah, selanjutnya ada contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, topi petani, kedua, topi ulang tahun, ketiga, nasi tumpeng, keempat, kon ice cream, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah beton pemberat berbentuk kerucut memiliki diameter alas 84 cm dan tinggi 75 cm. Hitunglah volume beton yang terdapat dalam kerucut tersebut. Nah, yang diketahui di sini ada diameter 84 cm. Untuk mencari volume kerucut yang dibutuhkan adalah jari-jari. Jadi, untuk mencari jari-jari rumusnya adalah setengah dari diameter, yaitu setengah kali 84 cm, hasilnya 42 cm. Kemudian diketahui juga tinggi kerucut yaitu 75 cm. Lalu volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat T. Maka sepertiga dikali 22/7 kali 42 kuadrat dikali 75. Maka sepertiga dikali 22/7 dikali 1764 dikali 75. Nah, di sini kita bisa bagi ya. 75 kita bagi dengan 3, maka hasilnya 25. Kemudian 1764 kita bagi dengan 7, hasilnya 252. Jadi 22 dikali 252 dikali 25 adalah 138.600 cm3. Jadi volume kerucut tersebut adalah 138.600 cm3. Volume bola. Bola sendiri dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama yang memiliki satu sisi. Selanjutnya, konsep volume bola. Setengah volume bola sama dengan 2 kali volume kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Tinggi setengah bola sama dengan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola sama dengan R, di mana volume kerucut sama dengan sepertiga VR kuadrat T. Maka dapat disimpulkan, volume setengah bola sama dengan 2 volume kerucut. Volume 1 bola sama dengan 4 volume kerucut. Maka volume bola adalah 4 kali sepertiga kali VR kuadrat kali T, di mana hasilnya adalah 4/3 VR kuadrat kali R. Hasilnya adalah 4/3 VR kuadrat kali R, di mana T-nya adalah sama dengan jari-jari tersebut. Maka diterapkan rumus volume bola 4/3 VR kubik. Contoh bola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bola sepak, bola basket, bola voli. Kemudian ada kelereng, kemudian ada globe dan snow globe. Kemudian ada buah-buahan, ada jeruk, melon, semangka, dan masih banyak contoh bola yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan volume sebuah bola jika panjang jari-jarinya 35 mm. Nah, kita tuliskan dulu rumus volume bola, yaitu 4/3 PR pangkat 3. Kemudian 4/3 dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 35, kita pangkatkan 3. Lalu 4/3 dikali 22/7 dikali 42.875. Kemudian 42.875 kita bagi dengan 7, hasilnya 6.125. Jadi 4 dikali 22 dikali 6.125 dibagi 3, hasilnya adalah 179.666,67 mm pangkat 3. Bangun yang terakhir adalah bangun limas. Limas segi 4 adalah bangun kuang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segi 3 yang bertemu di satu titik puncak.
Volume limas dari kubus itu dapat kita lihat pada gambar. Nah, di situ dipisah-pisahkan ternyata sebuah kubus itu terbentuk juga dari 6 buah limas. Buah kubus terdiri dari 6 buah limas, sehingga 6 kali volume limas sama dengan volume kubus, sama dengan S pangkat 3 sama dengan S kuadrat kali S. Selanjutnya, volume limas sama dengan 1/6 dikali S kuadrat kali S. S yang terakhir itu menunjukkan sebuah tinggi. Nah, tinggi dari sebuah kubus tadi kan terdiri dari S-nya ini pada kubus, dan tingginya itu kita dapat dari limas. Jadi S itu terbentuk dari 2 kali tinggi limas, sehingga dapat dituliskan 1/6 kali S kuadrat dikali 2T. Disederhanakan menjadi 1/3 dikali S kuadrat dikali T kali T. Dan akhirnya rumus volume dari sebuah limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, jaring-jaring dari limas segi 4. Kita di sini hanya membahas limas segi 4 saja. Untuk segi yang lain dapat disesuaikan. Nah, dari jaring-jaring itu kita dapat ketahui bahwa sebuah limas segi 4 mempunyai 5 buah sisi, yaitu sisi alas, 1 sisi alas, dan 4 sisi tegak. Nah, sisi alasnya ini berbentuk segi 4. Dan selanjutnya ada contoh-contoh dari limas, yaitu ada atap bangunan, ada tenda, ada piramida Mesir, dan juga coklat. Selanjutnya contoh soal, yaitu tentukan volume limas persegi dengan panjang sisi alas 10 cm dan tingginya 12 cm. Kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dalam soal, yaitu ada sisi persegi disimbolkan S sama dengan 10 cm, dan ada tinggi sama dengan T sama dengan 12 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa volume dari limas tersebut. Langkah-langkah penyelesaiannya, volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk persegi, maka volumenya 1/3 kali S kuadrat kali T sama dengan 1/3 dikali 10 kuadrat dikali 12 sama dengan 1/3 dikali 100 dikali 12 sama dengan 100 dikali 4 sama dengan 400 cm3. Selanjutnya adalah latihan soal. Nah, di sini kita ada 4 soal. Nah, semoga kalian bisa mengerjakan dengan cara-cara tadi yang udah kita bahas ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih.